Sebagai seorang komandan berdarah besi, keinginan Duke Macan Putih untuk kontrol selalu kuat. Terhadap yang tidak diketahui, ia secara alami memilih untuk mengendalikan pihak lain. Adapun apakah kata-kata Huo Yuhao itu benar atau salah, ia harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum menginterogasinya. Sisa pengawal White Tiger tidak bergerak. Hanya 4 pengawal melompat ke arah Huo Yuhao pada saat yang sama. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Ini benar-benar tidak mudah meyakinkannya. Ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengan White Tiger Duke. Pada saat ini, dia memiliki perasaan campur aduk. Dia hanya berhasil menjaga ketenangannya, dan mengatakan semua yang dia katakan sebelumnya melalui tekad. 4 penjaga khusus melepaskan jiwa bela diri mereka. 3 dari mereka adalah jiwa kaisar, dan yang terakhir adalah jiwa sage. Mereka cukup kuat. The Soul Sage adalah orang pertama yang menyerang Huo Yuhao. Dia memiliki 3 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 1 jiwa hitam. Itu adalah kombinasi yang baik dari cincin jiwa. Namun, aura yang tak terlukiskan dan menakutkan melonjak ke arahnya ketika dia berada 10 meter jauhnya dari Huo Yuhao. Pada saat itu, Sage jiwa merasa seolah-olah dia sedang menghadapi Raja Binatang Buas. Penindasan yang menelan banyak orang membuatnya sangat terkekang, dan momentum ke depannya terhenti. Dia ngeri menemukan bahwa cincin jiwa pengawal harimau putih yang misterius di sisi lain sedang naik. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah. Ada 9 cincin jiwa. Sebenarnya ada 9 cincin jiwa. Yang paling menakutkan adalah cincin jiwa terakhir dari ke-9 ini adalah cincin jiwa berwarna merah darah, 100.000 tahun. Cincin jiwa 100.000 tahun hanya ada dalam legenda, bahkan di dunia penguasa jiwa. Mereka yang telah menjalani pendidikan master jiwa ortodoks akan tahu bahwa 100.000 tahun jiwa binatang memiliki kecerdasan tinggi. Bahkan bisa memilih untuk dilahirkan kembali sebagai manusia. Sangatlah sulit untuk memburu dan membunuh binatang jiwa 100.000 tahun. Tidak hanya seseorang harus memiliki kemampuan yang hebat, tetapi ia juga harus beruntung. Jika Titlet Douluo menghadapi Beast Soul 100.000 tahun, Titoul Douluo sedikit lebih mungkin menang jika kultivasi mereka serupa. Namun, ini di bawah premis bahwa binatang jiwa tidak berasal dari salah satu spesies yang lebih kuat. Sementara itu mungkin bagi Titoul Douluo untuk mengalahkan 100.000 jiwa-jiwa, membunuh dan menangkapnya jauh lebih sulit. Seekor binatang buas yang bisa bertahan hidup selama 100.000 tahun atau mencapai budidaya 100.000 tahun memiliki kemampuan bertahan hidup yang besar. Selain itu, 100.000 tahun jiwa binatang semakin langka seiring waktu berjalan. Mereka sangat sadar bahwa para penguasa jiwa memburu mereka. Akibatnya, sebagian besar dari 100.000 tahun jiwa binatang bersembunyi di habitat khusus. Habitat itu seperti dunia mereka. Seorang guru jiwa yang mencoba menjelajahi habitat ini kemungkinan besar akan mati. Namun, orang yang telah menyembunyikan dirinya di antara pengawal macan putih sebenarnya memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Aura mengerikan sebelumnya juga dilepaskan melalui cincin jiwa 100.000 tahun. Itu terlalu menakutkan, penindasan total dalam hal pangkat dan kultivasi. 3 penjaga khusus lainnya secara alami berhenti di udara. Dragon Scale Horses di mana pengawal sekitarnya berteriak dengan tragis sebelum mereka jatuh ke tanah. Mereka semua adalah Beast Soul yang hanya hidup selama beberapa dekade, dan tidak bisa menahan aura Beast Soul ratus ribu tahun. Mereka bahkan bisa ditakuti sampai mati oleh binatang jiwa 100.000 tahun. Hanya Colt Macan Putih di bawah Duke Macan Putih yang tetap berdiri. Namun, jika dilihat lebih dekat, Huo Yuhao dapat melihat bahwa Duke Harimau Putih melepaskan kekuatan jiwa putih pudar di atas White Tiger Colt-nya. Terhadap aura Huo Yuhao, binatang buas ini yang memiliki hampir 10.000 tahun kultivasi masih sangat ditekan. Ekspresi Duke Macan Putih berubah serius. Dia tidak menduga Douluo berjudul dengan cincin jiwa 100.000 tahun bersembunyi di antara para pengawalnya. Pada titik ini, dia juga terpana menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengetahui umur dari pihak lain. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi padanya. Kamu siapa? Dai Hao bertanya.
Dia jauh lebih sadar tentang apa arti cincin jiwa 100.000 tahun dibandingkan dengan penjaga khususnya. Cincin jiwa 100.000 tahun adalah batu loncatan untuk menjadi Douluo Transcendent. Secara umum, sangat sulit bagi Douluo berjudul untuk naik peringkat setelah mereka mencapai peringkat 90. Douluo yang paling bertitel akan gagal menjadi Douluo Transcendent peringkat 95. Hanya mereka yang sangat berbakat, cerdas, dan cukup beruntung yang memiliki kesempatan seperti itu. Namun, ada beberapa judul Douluo yang merupakan pengecualian. Selama mereka terus berkultivasi dan bertahan sampai mereka membuat terobosan, mereka bisa menjadi Douluo Transcendent. Douluo berjudul ini memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Tidak ada bentuk obat atau kekuatan yang dapat dibandingkan dengan cincin jiwa 100.000 tahun dalam hal meningkatkan tubuh master jiwa. Itu membuat seorang master jiwa yang mampu menangani kekuatan jiwa dari Douluo Transcendent, dan menyesuaikan bakatnya sampai dia mencapai tingkat seperti itu. Justru karena dia tahu semua ini bahwa Dai Hao tidak berpikir orang di depannya hanya Douluo berjudul. Dia jelas tahu bahwa seseorang yang memiliki cincin jiwa 100.000 tahun mungkin bisa menjadi Douluo Transcendent. Cincin jiwa 100.000 tahun adalah harta peringkat teratas yang didambakan semua tuan jiwa. Namun, itu juga merepresentasikan masalah besar. Cincin jiwa 100.000 tahun tidak dapat dilucuti dari seorang guru jiwa, tetapi binatang jiwa 100.000 tahun masih akan menghasilkan tulang jiwa ratus ribu tahun. Selama seorang guru jiwa sudah mati, tulang-tulang jiwanya masih bisa direnggut. Akibatnya, Douluo berjudul lain mungkin tergoda untuk membunuh seseorang dengan cincin jiwa 100.000 tahun dalam upaya untuk merebut tulang jiwa mereka. Itulah sebabnya para master jiwa dengan cincin jiwa 100.000 tahun akan mencoba meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat Douluo Transcendent jika mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai di sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka bisa melindungi diri dari dikejar dan dibunuh. Saya tidak bisa menantang Douluo Transcendent sendiri, Dai Hao cepat menyadari. Huo Yuhao merasa sedikit tidak berdaya saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan imitasi untuk membuat dirinya tampak mengesankan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghentikan Duke Macan Putih untuk menyerangnya, dan membuatnya mendengarkan? Kemampuan seseorang selalu memiliki suara terbesar di dunia master jiwa. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Anda harus bisa merasakan bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Kalau tidak, aku bisa menyerangmu kapanpun aku mau. Saya tidak harus menunggu sampai sekarang, atau memberi Anda peringatan. Saya berspesialisasi dalam kekuatan spiritual, sehingga saya dapat merasakan bahwa krisis besar sedang menunggu Anda di suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Jika Anda mempercayai saya dan cepat kembali, Anda masih bisa berhasil. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menangani apapun yang mencoba berurusan dengan Anda. Berbalik segera. Petik 2. Huo Yuhao menggunakan cara paling sederhana untuk memberitahunya apa niatnya. Dai Huabin ada di antara para pengawal saat ini. Ketika dia melihat Huo Yuhao di atas kuda dragon skalenya, mengungkapkan aura Douluo Transcendent, dia kagum. Dia berpikir dalam hati, orang ini masih sama seperti dulu. Kemampuannya untuk menakut-nakuti orang lain lebih besar dari kemampuan apapun yang ia miliki. Bukankah dia melakukan hal yang sama kepada kita di masa lalu? Namun, dia membuatnya tampak begitu nyata sehingga ayahku bahkan tidak menyadarinya. Ya, Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar dan tidak penting dengan kedokteruannya untuk berpura-pura sebagai Douluo Transcendent. Bukan hanya Dai Hao tidak menemukan apapun, bahkan Penatua Suan tidak akan bisa mengatakan apa-apa kecuali dia cukup dekat dengannya. Untuk Duke Harimau Putih, dia tidak akan bisa tahu kecuali dia benar-benar bertarung dengan Huo Yuhao. Dai Hao menyipit dan berkata, bagaimana saya tahu ini bukan jebakan lain? Kenapa aku harus percaya padamu? Petik 2. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara, tapi dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Indranya sangat akut, mereka tidak kalah dengan persepsi naga emas Wang Qiwer. Penilaiannya tentang bahaya selalu sangat akurat. Ketika dia mengangkat kepalanya, cahaya keemasan keluar dari matanya. Kekuatan spiritualnya sudah terfokus pada satu arah. Di tanah datar,
deteksi searah Huo Yuhao bisa mencapai hampir 5.000 meter. Dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh lagi di udara, karena tidak ada rintangan. Ketika dia mengungkapkan kekuatan spiritualnya, Duke Harimau Putih tidak meragukan kemampuannya lagi. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan bahkan lebih besar dari kekuatan spiritual Duke Harimau Putih. Kekuatan spiritual Huo Yuhao bahkan berada di ambang balik materi saat ia melepaskannya. Apa kultivasinya? Douluo Transcendent, orang ini pasti Douluo Transcendent. Namun, saya belum pernah mendengar tentang Douluo Transcendent dengan jiwa bela diri tipe spiritual di benua. Apakah orang ini bersembunyi selama ini? Huo Yuhao tidak sesantai Dai Hao. Ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya ke udara, ekspresinya segera berubah, dan dia berteriak, "Cepat, beri perintah untuk mundur." Ada alat jiwa tipe pengawasan yang digunakan di udara oleh musuh Anda. Mereka mengamati setiap gerakan Anda. Jika Anda tiba-tiba berhenti, mereka akan diperingatkan, dan mereka akan datang untuk Anda. Cepat, mundur. Petik 2. Ketika Huo Yuhao berada di Akademi Shrek, dia telah belajar dari guru-gurunya bahwa pertahanan semua pangkalan militer menjadi sangat ketat sekarang karena perkembangan pesat alat jiwa. Selain itu, ada judul Douluo mengikuti Duke Harimau Putih, mengingat betapa pentingnya dia bagi kekaisaran Luo Star. Hanya saja Douluo berjudul ini biasanya tetap tersembunyi. Kali ini, dia bahkan belum membawa satupun dari mereka. Selama dia bisa kembali ke pangkalan militernya, keselamatannya akan terjamin. Dai Hao bukan orang yang bimbang. Dia mampu menjadi komandan 3 tentara karena dia selalu melakukan tugasnya dengan cepat dan efektif. Setelah merasakan kekuatan spiritual besar Huo Yuhao, dia membuat keputusan dan memerintahkan, "Mari kembali ke markas kita." Setelah Huo Yuhao mendengar kata-katanya, dia menghela napas lega, dan dengan cepat menarik kembali penindasan yang telah dilepaskannya kepada mereka. Namun, dia dalam semangat yang sedikit rendah karena Dragon Scale Horses tidak bisa bangun dalam waktu dekat. Dalam menghadapi aura 100.000 tahun permaisuri es, mereka membutuhkan setidaknya 2 jam sebelum mereka bisa bangun. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini sekarang. Dia tidak punya pilihan sebelumnya. Jika dia tidak menegaskan otoritasnya, Duke Harimau Putih tidak akan percaya padanya. Pengawal macan putih itu memang elit. Mereka tidak perlu diperintahkan sebelum mulai mundur dengan berjalan kaki. Mereka berbalik ke arah pangkalan mereka, dan mulai berlari. Mereka masih mempertahankan formasi yang ketat. Ketika mereka berlari, mereka sengaja menjaga kedua sisi, meninggalkan jalan setapak di tengah. Tanpa penindasan dari Huo Yuhao, White Tiger Colt menjadi normal kembali. White Tiger Duke dengan cepat mengendarainya kembali di sepanjang jalan yang telah mereka tumpangi sebelumnya. Dai Hao benar untuk tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang. Mereka akan menjadikannya target yang jelas di udara. Bahkan jika dia berada 10.000 meter jauhnya, alat jiwa tipe pengawasan akan dapat dengan mudah mengunci padanya. Jauh lebih mudah baginya untuk mundur di tanah. Pokoknya, musuh-musuhnya tidak akan berani tetap di udara. Sistem pertahanan anti-udara di pegunungan Mingdo tidak bisa dianggap enteng. Itu menutupi seluruh wilayah udara dalam jarak 3.000 meter dari tanah. Alat jiwa tipe pengawasan yang ditemukan Huo Yuhao sebelumnya hampir 5.000 meter di udara, dan karenanya tidak ditemukan oleh alat jiwa pengawasan udara. Dragon Scale Horse tempat Huo Yuhao tidak tahan lagi. Dia melompat dari belakang kuda bersama dengan Wang Donger. Dalam sedetik, Dai Hao sudah menunggangi White Tiger Colt di depannya. Penatua, terima kasih atas peringatannya. Jika kami berhasil menghindari bencana ini, saya akan berterima kasih selamanya kepada Anda. Petik 2. Saat Huo Yuhao melihat ekspresi tegas White Tiger Duke yang tampaknya tidak mengungkapkan rasa panik, Huo Yuhao merasakan napasnya lebih cepat. Pada titik ini, tidak ada kebencian di hatinya. Itu hanya keinginan tulus untuk membantu Duke Macan Putih melarikan diri. Ayo bergerak cepat, kalau tidak, akan terlambat. Oh ya. Apakah ada cara untuk mencegah alat jiwa tipe defensif Anda meluncurkan serangan terhadap benda udara? Atau setidaknya mencegah mereka dari menyerang alat jiwa tipe udara yang kita miliki? Petik 2. Dai Hao menghentikan White Tiger Colt dan menjawab, ada satu cara.
Selama kita menandai alat jiwa dengan simbol khusus milik militer kita, itu mungkin. Saya satu-satunya yang dapat menandai alat-alat jiwa ini, ada cara khusus untuk membedakan tanda-tanda ini. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan bertanya, itu bagus. Seberapa jauh Anda dari 9 dering? Petik 2. Dai Hao tertegun, dan menjawab, saya memperoleh 9 cincin setengah tahun yang lalu. Berjudul Douluo. Dia sebenarnya adalah Douluo berjudul. Huo Yuhao tertegun saat ini. Namun, hatinya menjadi dingin setelah ini. Dia tidak tahu Dai Hao adalah Douluo berjudul, tetapi musuh yang berencana untuk menyergapnya pasti tahu. Penyergapan pada Sol Douluo dan penyergapan pada Douluo berjudul tentu akan berbeda. Ini berarti bahwa musuh mereka pasti akan lebih kuat. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan hal lain. Dia dengan cepat mengambil sesuatu dari alat jiwa berjenis penyimpanannya dan memberikannya kepada Dai Hao. Dia berkata, cepat, gunakan itu untuk melindungimu nanti. Kami juga akan membantu melindungi Anda. Cepat, pergi. Petik 2. Setelah Dai Hao menerima kotak yang diberikan Huo Yuhao kepadanya, dia tidak ragu-ragu, dan membalikkan keledainya sebelum berderap pergi. Dia membuka kotak itu saat anaknya berlari. Huo Yuhao dan Wang Donger ada di belakang sekarang. Namun, suara Dai Huabin datang dari samping, mari kita lindungi dia. Saat dia memandang Dai Huabin, Huo Yuhao langsung geram. Tutupi pantatku, cepat pergi. Jika bahkan dia tidak bisa berurusan dengan musuh, menurutmu apa gunanya dirimu? Saat Huo Yuhao berbicara, dia menunjuk duke harimau putih, yang semakin jauh. Dai Huabin meluruskan lehernya dan berkata, jika kamu bisa tinggal di belakang untuk menutupi mereka, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Huo Yuhao ingin menamparnya, yang akan membantunya membalas dendam juga. Namun, Dai Huabin tidak bisa mati, karena dia sangat penting baginya dan Wang Donger dalam upaya mereka untuk melewati putaran Deep Adventure. Berhenti dengan omong kosong dan ayo pergi. Saat dia berbicara, Huo Yuhao sudah mengaktifkan pendorong jiwanya untuk maju ke arah duke harimau putih. Wang Donger tidak melepaskan jiwa bela dirinya, dan hanya mengikuti. Jiwa bela dirinya terlalu jelas dalam kegelapan, dia tidak akan melepaskannya kecuali itu tidak perlu. Dai Huabin dan Zulu mengejar mereka berdua. Dia jauh lebih lega. Mereka baru saja meninggalkan markas beberapa saat yang lalu. Dengan kecepatan ayahnya, dia hanya perlu 10 menit untuk kembali. Namun, langit menyala pada saat ini. Bola-bola cahaya kehijauan mulai terbang ke arah mereka dari barat. Lampu kehijauan ini berbentuk seperti labu. Karena mereka terlalu jauh dari tanah, ukuran sebenarnya tidak dapat ditentukan. Namun, bunga api yang mereka buat di langit sangat menyilaukan. Lampu terbang menuju White Tiger Duke. Mereka memang ada di sini, Huo Yuhao menghela nafas pada dirinya sendiri. Musuh memiliki alat jiwa tipe pengintai di langit, yang setara dengan memiliki mata ekstra di langit. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang mampu mengirim alat jiwa tipe pengintai 5.000 meter ke udara. Setidaknya, belum ada kerajaan lain di benua itu yang bisa melakukannya. Sebagian besar sistem pertahanan anti-udara tidak dapat secara akurat menyerang target yang jaraknya lebih dari 3.000 meter. Huo Yuhao juga tidak bisa melakukan hal ini. Dia hanya seorang insinyur jiwa antara kelas 6 dan 7, dan Raja Roh 5 cincin. Kecuali dia bisa naik 5.000 meter ke udara untuk berurusan dengan alat jiwa tipe pengintai, dia tidak punya cara untuk mengubah situasi. Meskipun dia tahu mereka sedang diawasi, dia tidak bisa menghancurkan alat jiwa tipe pengawasan. Ini adalah hasil dari kurangnya kekuatannya. Huo Yuhao tahu bahwa sejauh ini dia baik-baik saja. Dia telah berhasil menghentikan Duke Macan Putih dari memajukan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, jelas bahwa musuh sudah dipersiapkan dengan baik. Setelah menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, mereka dengan cepat meluncurkan serangan jarak jauh. Saat ini, mereka hanya bisa melihat seberapa efektif pertahanan Star Luo Empire. Langit di atas pangkalan militer kerajaan manapun selalu merupakan zona terbatas. Huo Yuhao dan Wang Qiwer pernah mendapat masalah ketika mereka berada di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di Pegunungan Mingdou, zona terbatas udara bahkan lebih ketat ditegakkan.
Ketika lampu-lampu berwarna hijau kehijauan ini muncul, bola-bola lampu merah mulai muncul dari pegunungan ke arah mereka. Mereka adalah meriam jiwa pencegat udara. Tidak terlalu sulit untuk membuat meriam jiwa seperti itu. Kuncinya adalah bahwa mereka besar dan menghabiskan banyak logam langka. Saat digunakan, mereka juga menguras banyak kekuatan jiwa. Melihat bahwa reaksi sistem pertahanan anti-udara Star Luo Empire cukup cepat, Huo Yuhao juga menghela nafas lega. Segera, bola-bola lampu merah berbenturan dengan lampu-lampu berwarna hijau kehijauan. Sama seperti kedua belah pihak akan berbentrokan, lampu kehijauan pecah. Bagian depan dan belakang lampu berbentuk labu dipisahkan. Bagian depan bergerak maju dengan kecepatan lebih cepat, bertabrakan dengan lampu merah, sementara bagian belakang berhenti di udara. Transformasi ini sangat cepat. Tanpa mata-mata Huo Yuhao dan mata setan ungu, dia tidak akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di udara, dan cahaya besar menerangi seluruh langit. Apakah intersepsi berhasil? Sama seperti pengawal macan putih memikirkan hal ini, harapan mereka padam. Bola-bola cahaya kehijauan berubah berbentuk kerucut sebelum mereka sekali lagi dibebankan ke bawah seperti sambaran petir. Mereka menargetkan jalan yang akan diambil oleh Duke Harimau Putih. Tidak bagus, Huo Yuhao mengutuk dalam hatinya. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain sekarang. Dia mengaktifkan deteksi spiritualnya menjadi ekstrim dan mengarahkannya langsung ke kepala White Tiger Duke. Pada titik ini, White Tiger Duke sangat fokus pada perubahan di udara. Karena dia tidak waspada, kekuatan spiritual Huo Yuhao menyerbu pikirannya. Sebelum dia bisa menolak dengan kekuatan spiritualnya sendiri, dia terkejut dengan apa yang ditawarkan deteksi spiritual Huo Yuhao kepadanya. Data tentang lampu kehijauan disajikan dalam benaknya, berapa lama mereka akan mendarat, di mana mereka akan mendarat, Semuanya muncul dalam benaknya. White Tiger Duke sangat berpengalaman, dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dia membesar dalam ukuran, dan rambut pendeknya berubah menjadi hitam dan putih, seperti garis-garis harimau putih. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 5 hitam tiba-tiba bangkit darinya, berubah menjadi cahaya menyilaukan. Cincin jiwa keempatnya bersinar sangat terang, dan bola-bola cahaya terang dalam bentuk kepala harimau dengan cepat terbentuk di atas kepalanya. Bola-bola cahaya ini menghasilkan percikan putih yang menyilaukan saat mereka menembak ke udara. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan luar biasa menggema di seluruh pegunungan. White Tiger Duke telah melepaskan White Tiger Meteor Shower ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, dia berhasil mencegat lampu merah secara akurat. Lampu kehijauan yang turun telah jatuh sangat cepat. Tanpa deteksi spiritual Huo Yuhao, Duke Harimau Putih tidak akan bisa melakukan tindakan yang mengesankan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa krisis telah sementara dihindari dan Duke Macan Putih dapat terus kembali ke pangkalan, cahaya kuning kecoklatan tiba-tiba naik sekitar 300 meter di depan Duke Macan Putih. Cahaya tanah ini hanya berdiameter 10 meter ketika pertama kali muncul. Namun, itu langsung menyebar dengan diameter lebih dari 100 meter. Seluruh jajaran gunung diterangi oleh cahaya ini. Murid Huo Yuhao menyusut. Ini bukan keterampilan jiwa, karena mampu bersembunyi dari deteksi spiritual dan muncul langsung di sepanjang jalan gunung. Itu harus menjadi alat jiwa. Itu juga alat jiwa terkuat yang pernah dilihatnya dalam pertarungan. Dengan demikian, itu setidaknya harus menjadi alat jiwa kelas 8. Orang-orang yang ada di sini untuk membunuh White Tiger Duke akan habis-habisan. Ini harus menjadi meriam jiwa stasioner kelas 8. Hati-hati. Huo Yuhao berteriak hampir secara tidak sadar. Dia juga merasa sangat aneh ketika meneriakkan dua kata ini. Mengapa saya mengkhawatirkan keselamatannya? Boom, boom, boom. Tiba-tiba, seluruh pegunungan Mingdo tampak bergetar. Sebuah ledakan besar dan memekakkan telinga mengguncang wilayah yang ditutupi oleh cahaya tanah. Puing-puing berserakan di sekitar, dan gelombang kejut yang kuat langsung menelan lebih dari 1000 meter persegi. Membela, teriak White Tiger Duke berteriak. Dia tidak mundur. Cincin jiwa pertamanya, ketiga, dan kelima melintas. Sosoknya langsung berlipat ganda.
Saat ia memukul telapak tangannya, lapisan cahaya putih yang kuat mulai menyebar, dengan tubuhnya di tengah. Gelombang kejut yang datang ke arahnya terhalang. Ketika dia melihat adegan ini, Huo Yuhao, yang secara tidak sadar bergerak untuk melindungi Wang Donger, sedikit bingung. Mengingat kemampuan White Tiger Duke, dia tidak akan banyak membahayakan jika dia hanya melindungi dirinya sendiri. Namun, penghalang yang didirikannya menutupi area yang sangat luas. Dia pasti akan dikeringkan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ledakan berdering terus-menerus. Tanah mulai pecah, mulai dari titik pusat ledakan. Celah ini dengan cepat meluas ke segala arah. Satu sisi jalan yang mereka lewati adalah tebing, sementara sisi lainnya adalah gunung yang tinggi. Meskipun jalur gunung dianggap cukup luas, ada banyak batu yang jatuh dari langit setelah ledakan terjadi. Tanah longsor. Pengawal macan putih pantas disebut sebagai elit para elit. Meskipun kekuatan individu mereka tidak signifikan dalam menghadapi ledakan yang mengerikan, mereka mencoba untuk berkumpul bersama pada titik ini. Sebagian dari mereka dengan perisai mengangkat mereka untuk memblokir batu-batu yang jatuh dan gelombang kejut yang masuk. 4 penjaga khusus bergegas maju tanpa ragu-ragu dan membantu Duke Macan Putih dengan beberapa tekanan yang dihadapinya. Namun, gelombang kejut yang masuk masih terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka diusir ke belakang saat dipukul. Huo Yuhao sudah tahu apa itu alat jiwa. Itu adalah shell meriam jiwa stasioner kelas 8 yang disebut shell longsor. Ketika alat jiwa setidaknya kelas 7, mereka yang memiliki efek khusus akan diberi nama mereka sendiri. Ini terutama berlaku untuk peluru meriam jiwa stasioner. Ada semua jenis nama untuk mereka. Shell longsor ini adalah salah satunya. Seharusnya itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. Namun, itu diklasifikasikan sebagai cangkang kelas 8 setelah susunan formasi khusus dan bahan digunakan untuk memperkuat kemampuan cloaking dan obstruktif. Itu memiliki kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Itu akan segera mengebor ke tanah begitu mendarat, memanfaatkan formasi logam langka yang memiliki afinitas besar untuk elemen tanah. Itu bisa mengebor ke tanah atau granit dalam waktu sesingkat mungkin sebelum melepaskan gelombang kejut yang sangat besar. Shock yang dilepaskannya setara dengan 100 peluru meriam shock, mensimulasikan kekuatan ledakan dan memungkinkannya menyebabkan tanah longsor. Shell longsor ini tidak dianggap sangat mematikan di antara peluru meriam jiwa stasioner kelas 8. Namun, itu lebih stabil, yang memungkinkannya disembunyikan secara efektif. Efeknya pada medan perang bisa sangat besar, terutama dalam serangan strategis seperti ini. Tujuan musuh sangat sederhana, menghalangi rute kembalinya White Tiger Duke dan membeli waktu bagi mereka untuk membunuhnya. Jenderal, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Penjaga khusus yang merupakan Sol Sage berteriak dengan cemas. Saat ini, gelombang kejut terkuat sudah berlalu. Namun, White Tiger Duke tidak pergi. Dengan kultivasinya, terbang di ketinggian rendah bukanlah apa-apa. Namun, dia berbalik dan terus melepaskan White Tiger Meteor Shower di udara. Dia menghancurkan batu-batu yang jatuh yang akan mengenai anak buahnya. Saat Huo Yuhao memandangnya melayang di udara, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya di dadanya. Dia sebenarnya mengambil risiko dibunuh untuk melindungi bawahannya. Dai Hao berteriak, potong omong kosong. Prajurit, bersiap-siap untuk melawan musuh. Anda semua adalah pejuang saya dan prajurit saya. Aku tidak akan meninggalkan salah satu dari kalian. Kami akan tetap di sini dan menunggu bala bantuan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya terang melesat ke langit. Mereka tidak jauh dari pangkalan. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bala bantuan tiba. Setelah serangan udara dan ledakan yang baru saja terjadi, kamp mereka seharusnya dalam keadaan siaga, dan bala bantuan harus berada di jalan. Sebuah lubang besar selebar beberapa ratus meter telah hancur berantakan di depan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya dengan berjalan kaki. Jika Duke Harimau Putih pergi sendirian, ia akan meninggalkan pengawal macan putihnya, yang terdiri dari lebih dari 100 orang. Dalam perang, situasi seperti itu sangat umum. Namun, White Tiger Duke tidak membuat keputusan itu. Dia adalah jenderal mereka, dan jiwa militer Star Luo Empire.
Dia adalah pahlawan sejati. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan prajurit dan saudaranya. Selain itu mungkin bukan pilihan yang salah untuk bertahan di sini. Lagi pula, sangat sulit untuk mengatakan dari mana musuh akan datang. Ketika Dai Huabin melihat bahwa ayahnya tidak mau pergi, dia mulai cemas. Dia buru-buru bertanya kepada Huo Yuhao, apa yang harus kita lakukan? Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Mari kita bantu dia. Petik 2. Dia tidak bisa memutuskan untuk Duke Harimau Putih. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membantunya menjaga tempat ini. Selain itu, mereka tidak terlalu jauh dari markas mereka. Mereka masih punya peluang. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya dan menutupi area di mana pengawal macan putih berada. Huo Yuhao tidak bisa berbagi kekuatan spiritualnya dengan semua orang, tetapi dia berbagi dengan Duke Harimau Putih dan 4 penjaga khusus dari sebelumnya. Dengan bantuan Huo Yuhao, Duke Harimau Putih dapat secara lebih efisien mencegat bebatuan yang jatuh dengan hujan meteor macan putih. Semua batu besar dihancurkan oleh meteor shower-nya. Wang Donger juga telah membuka sayap Radiant Butterfly Goddess-nya pada saat ini. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia melepaskan cahaya Dewi Kupu-Kupu untuk membantu Duke Macan Putih. Dia lebih lanjut menurunkan ancaman tanah longsor. Pengawal juga tidak menganggur. Meskipun tidak semua dari mereka memiliki perisai, mereka masih menggunakan senjata untuk menyapu batu yang jatuh dari mereka. Meskipun masih ada beberapa korban, jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada titik ini, garis-garis cahaya merah tiba-tiba melintas dari jauh. Mereka muncul dalam pola yang sangat rumit, dan mulai bergerak menuju White Tiger Duke dan para pengawalnya. Mereka adalah bom peledak. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya, lalu menghela nafas dalam hatinya. Dia bisa menebak asal-usul musuh-musuhnya. Pertama, ada peluru meriam jiwa stasioner kelas 8, lalu ada bom klaster peledak. Itu pasti kekaisaran bulan matahari. White Tiger Duke mengambil napas dalam-dalam sebelum dia berbalik ke udara. Dia terbang menuju bom ketika cincin jiwa keempatnya terus bersinar. White Tiger Meteor Shower-nya mengubah arah seperti meriam cepat, terbang langsung ke arah bom peledak. Pada saat yang sama, dia juga berteriak, pengawal macan putih, dengarkan perintah saya. Membubarkan diri dan mundur. Petik 2. Sangat sulit bagi mereka untuk bubar di daerah seperti itu. Jalan di depan telah hancur berantakan, membuatnya sangat tidak rata. Di satu sisi, ada tebing. Di sisi lain, ada gunung. Mereka hanya bisa mencari rute melalui area yang telah hancur berantakan. Untungnya, ada lereng lembut yang bisa mereka gunakan untuk meninggalkan tempat ini. Para prajurit ini tidak akan pernah menentang perintah Duke Harimau Putih. Setelah mendengar perintahnya, kapten yang memimpin pasukan segera mengarahkan mereka ke jalur yang telah hancur berantakan. Namun, Shell Longsor ada di sana untuk menghentikan mereka melarikan diri. Ketika mereka sampai di tepi tebing, mereka hanya melihat depresi yang dalam. Pemimpin tim dari tim pertama adalah seorang pria kekar berusia sekitar 40 tahun. Ketika dia melihat jalan terputus di depannya, dia tampak sunyi. Dia dengan cepat berbalik dan menghadapi sisa pengawal yang mengikutinya, mengungkapkan ekspresi tegas di wajahnya. Tatapannya menyapu semua prajurit di depannya. Saudaraku, kita semua menyaksikannya dengan mata kita. Sang Duke tetap karena kita. Jika bukan karena kita, dia sudah aman. Kami berada di jalan buntu sekarang. Setiap detik yang kita beban, Adipati menempatkannya dalam satu detik bahaya lagi. Sejak kami bergabung dengan pengawal macan putih, kami tahu bahwa kami bersedia mengorbankan hidup kami untuk Duke. Saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya sekarang. Mereka yang bersedia mengikuti saya, Anda akan selalu menjadi saudara yang baik. Pak, saya bersedia mengorbankan hidup saya untuk Anda. Jaga diri kamu. Saat dia berbicara, dia memperhatikan semua kawan di depannya. Setelah ini, dia berbalik tiba-tiba menunjuk jari kaki kirinya ke tanah sebelum dia melompat dari tebing. Sebagai pemimpin seksi, Zhang Biao telah berhasil menilai situasi yang mereka hadapi secara akurat. Karena mereka, musuh mereka beringsut semakin dekat. Tidak ada yang tahu kapan bala bantuan akan tiba.
Satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan Duke Harimau Putih adalah dengan mengizinkannya mundur dengan cepat, dan bala bantuan berkumpul. Namun, White Tiger Duke tidak mau meninggalkan mereka, yang membuat mereka menjadi bebannya. Tidak ada cara mereka bisa bubar di sini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan Duke Harimau Putih. Ketika dia melihat pemandangan ini, Huo Yuhao merasa seolah dadanya telah dipalu. Bawahan White Tiger Duke rela mengorbankan nyawa mereka untuknya, dan dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka juga. Tiba-tiba, dia tampaknya menjadi lebih kuat dalam pikiran Huo Yuhao. Saat dia menarik Wang Donger, mereka berdua melompat dari tebing.